Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansa Fitri, Prodi dari Pendidikan Biologi semester 7 dengan nomor induk 171430669. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang model evaluasi kurikulum. Nah, model evaluasi kurikulum adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada model evaluasi kurikulum berdasarkan model evaluasi yang dikembangkan di negara AS, Inggris, dan Australia. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu model evaluasi kuantitatif. Nah, ciri-ciri yang menonjol dari evaluasi ini adalah penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Maksudnya itu tidak digunakannya pendekatan proses dalam mengembangkan kriteria evaluasi, tetapi lebih kepada metodologi kuantitatif dan penggunaan tes. Yang kedua itu ada model evaluasi kualitatif. Model evaluasi ini selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi, sehingga dimensi kegiatan dan proses lebih mendapatkan perhatian dari dimensi lain. Dan yang terakhir itu ada model-model ekonomi mikro. Nah, model evaluasi ini pada dasarnya itu adalah model yang menggunakan model evaluasi kuantitatif yang memiliki fokus utama pada hasil. Nah, selanjutnya itu ada pengelompokan model-model evaluasi dalam 10 kelompok yang dikelompokkan oleh Zainal Arifin. Yang pertama itu model Taylor. Pendekatan model Taylor menekankan bahwa evaluasi kurikulum diarahkan kepada usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan yang berupa tingkah laku yang diharapkan telah dicapai oleh siswa dalam bentuk hasil belajar yang mereka tampilkan pada akhir kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu ada model yang berorientasi pada tujuan. Model evaluasi ini menggunakan tujuan-tujuan kurikulum sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Model ini dianggap lebih praktis untuk mendesain dan mengembangkan suatu kurikulum karena menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Yang ketiga itu ada model pengukuran. Model ini menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Keempat, model kesesuaian. Model ini memandang evaluasi sebagai suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Yang kelima, ada model evaluasi sistem pendidikan. Model evaluasi sistem pendidikan ini merupakan penggabungan dari model STEC dengan model CHIP. Nah, yang keenam itu ada model Alkin. Menurut Alkin, evaluasi adalah suatu proses untuk meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat, dan menganalisis informasi, sehingga dapat disusun laporan bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Yang ketujuh, model Brinkerhoff. Yang kedelapan, model illuminatif. Model ini menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka. Yang kesembilan, ada model responsif. Nah, model ini menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Terakhir itu ada model studi kasus. Model ini terfokus pada kegiatan kurikulum di sekolah, kelas, atau hanya kepada seorang kepala sekolah atau guru. Tidak mempersoalkan pada pemilihan sampel. Hasil evaluasi ini hanya berlaku pada tempat evaluasi ini dilakukan. Data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Itulah tadi penjelasan dari materi model evaluasi kurikulum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.